Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rozi. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi budaya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang antropologi budaya, mari kita kenali terlebih dahulu apa yang dinamakan antropologi itu sendiri. Pengertian antropologi secara etimologi atau kebahasaan. Antropologi berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos yang berarti manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik dan adat istiadat yang berbeda. Objek dari antropologi adalah manusia itu sendiri, kebudayaan serta perilakunya. Objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari antropologi itu sendiri adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suatu bangsa dan budaya manusia. Antropologi memadukan secara integratif tujuan biologi dan sosio-budaya dalam kehidupan. Pengertian antropologi menurut para ahli. 1. Menurut Ko Jaraningrat, antropologi merupakan suatu studi mengenai umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan masyarakat. Nomor 2. Menurut William A. Haviland, antropologi sebagai studi mengenai umat manusia, di mana antropologi berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dari perilakunya untuk mendapatkan pengetahuan keanekaragaman manusia itu sendiri. Nomor 3. Menurut David Hunter, antropologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan mengenai manusia yang tidak terbatas. Perkembangan antropologi. Antropologi muncul dalam mulai berkembang sejak abad ke-15 secara umum. Perkembangan antropologi dibagi menjadi 4 fase. Keempat fase tersebut dijabarkan di bawah ini. Yang pertama, fase abad ke-15 sampai ke-18. Pada akhir abad ke-15, orang Eropa mulai menjelajah dan mendatangi suku-suku bangsa di benua lain. Benua yang dikunjungi adalah Afrika, Amerika, dan Asia. Fase kedua yaitu fase pada abad ke-19. Antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan informasi mengenai tingkatan kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Pada fase ini muncul karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara berpikir, evolusi, dan evolusi. Nomor 3. Fase ketiga adalah masa di mana antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian mengenai masyarakat masa kini yang kompleks. Fase keempat ditandai dengan terjadinya dua perubahan penting, yaitu makin hilangnya bangsa-bangsa primitif dan timbulnya sikap antipati terhadap kolonialisme. Pada masa ini, antropologi seolah telah kehilangan lapangan dan objek penelitian, sehingga mengembangkan lapangan penelitian baru. Antropologi budaya. Burke menjelaskan bahwa antropologi budaya berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat. Antropologi budaya merupakan studi mengenai praktek-praktek sosial, bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa. Antropologi budaya memiliki 3 sub-bidang yang berdekatan, yaitu prehistori. Prehistori merupakan salah satu sub-bidang antropologi budaya, mempelajari sejarah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, etnolinguistik. Etnolinguistik membahas mengenai sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran aneka bahasa yang diucapkan manusia dalam budayanya masing-masing. Yang ketiga, etnologi. Subbidang etnologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di dunia. Bentuk-bentuk kajian antropologi budaya. Bentuk kajian yang ada dalam antropologi kebudayaan ini antara lain: 1. Musik daerah. 2. Batik.
3 tarian, 4 candi, dan 5 seni sastra. Atas ruang lingkup tersebutlah pengetahuan antropologi kebudayaan lebih ditekankan pada berbagai aspek belajar tentang cara pandang dan pola tingkah laku manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian antropologi kebudayaan adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan berhubungan dengan segala bentuk kegiatan aktivitas maupun pola perilaku manusia itu sendiri. Menurut kajian antropologi budaya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berbudaya, sehingga tidak ada manusia yang tidak mempunyai budaya. Akal budi yang dimiliki manusia membuatnya mampu menguasai alam. Hal ini karena manusia tidak mengandalkan nalurinya saja. Keberhasilan manusia untuk mengendalikan alam menjadi penyebab terbentuknya sebuah budaya. Budaya yang dibentuk oleh manusia dipelajari, bukan diwariskan secara biologis. Antropologi budaya bertugas menelaah kebudayaan manusia yang tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Prasejarah. Dalam konteks ilmu antropologi, prasejarah adalah masa ketika belum ada peninggalan-peninggalan sejarah dalam bentuk bahasa tulis, sehingga bahasa antara sejarah dan prasejarah adalah adanya peninggalan sejarah berupa tulisan. Sementara kondisi masyarakat yang hidup pada masa lampau dan belum mengenal tulisan disebut sebagai zaman pra-aksara. Berdasarkan catatan dalam Handle Antropologi milik Daniel Fernandes 2018, manusia diperkirakan hidup sejak 800 tahun silam. Kemudian kehidupan manusia dibagi ke dalam 2 fase. 2 fase tersebut meliputi fase sebelum mengenal bahasa tulis atau pra-aksara dan fase sesudah mengenal bahasa tulis. Aspek prasejarah erat kaitannya dengan aspek arkeologi. Dengan bantuan arkeologi, maka peneliti mampu menganalisa budaya di suatu kelompok masyarakat. Arkeologi. Ilmu arkeologi mampu menganalisa budaya masyarakat prasejarah, namun para arkeolog tidak hanya menelaah benda-benda peninggalan prasejarah saja. Para arkeolog juga menelaah banyak peninggalan masyarakat setelah mengenal bahasa tulis. Arkeologi. Ilmu arkeologi mampu menganalisa budaya masyarakat prasejarah. Namun, para arkeolog tidak hanya menelaah benda-benda penelitian Arkeologi. Ilmu arkeologi mampu menganalisa budaya masyarakat prasejarah. Namun, para arkeolog tidak hanya menelaah benda-benda peninggalan prasejarah saja. Para arkeolog juga menelaah banyak peninggalan masyarakat setelah mengenal bahasa tulis. Beberapa sumber arkeologi yang penting adalah sumber tertulis seperti prasasti, kemudian artefak atau perkakas seperti senjata dan alat-alat dapur, lalu bangunan seperti megalitih, candi, istana, dan sebagainya. Menurut ilmu antropologi, salah satu ciri dari manusia yang berbudaya adalah Menurut ilmu antropologi, salah satu ciri dari manusia yang berbudaya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berbicara atau berbahasa. Suku bangsa tersebut tersebar di seluruh muka bumi, baik pada masa lalu ataupun masa sekarang. Pahami sebagai studi tentang bahasa-bahasa manusia. Linguistik tersebut merupakan deskripsi suatu bahasa dan sejarah bahasa-bahasa. Studi linguistik mampu mengetahui lebih baik terkait pendapat orang tentang diri manusia sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Etnologi. Etnologi merupakan bagian dari antropologi budaya yang berupaya untuk memahami pengertian terkait dasar-dasar kebudayaan manusia. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mempelajari kebudayaan dalam kehidupan manusia dari sebanyak mungkin suku bangsa.